Kasus ini belum lama terjadi, tepatnya di tahun 2023, di mana ada praktik dukun ehem-ehem yang terjadi di kawasan Cilacap yang memakan banyak korban. Jadi pelaku itu bernama Supriyadi. Dia merupakan pria kelahiran tahun 1981. Supriyadi ini tumbuh dan besar di desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sejak kecil, dia hidup di dalam lingkungan yang dipenuhi dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap ilmu kejawen. Ya, seperti kita ketahui, kalau di sana itu budaya ilmu kejawennya kental banget. Di daerah tersebut, dukun seringkali dianggap sebagai sosok yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat. Semua itu terjadi karena kepercayaan orang dulu. Lebih baik berobat ke orang pintar daripada berobat ke dokter. Kalau berobat ke dokter itu biasanya mahal, banyak biaya yang harus dikeluarin. Sementara kalau lari ke dukun, biayanya murah, bisa jadi alternatif untuk masyarakat kaum kelas ekonomi menengah ke bawah. Ketika memasuki usia remaja, Supriyadi mulai senang banget nih dan tertarik menekuni ilmu-ilmu di dunia perdukunan. Dia mulai melihat bagaimana dukun di desa-desa sekitar bekerja dan menarik perhatian banyak orang dengan kemampuan mereka. Belum lagi kalau di desa-desa kawasan Cilacap ada komunitas-komunitas dukun. Jadi dia suka ikut-ikutan masuk ke dalam komunitas itu demi ingin tahu bagaimana sih cara menjadi dukun yang baik. Bukan yang baik ya, tapi ini saklek. Karena masyarakat di desa itu masih percaya sama kekuatan-kekuatan spiritual yang seringkali dilakukan sama dukun. Dari kekuatan itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Karena itu Supriyadi jadi tertarik banget dan membuatnya terinspirasi untuk mengikuti jejak-jejak sang pendahulunya. Setelah memasuki ke salah satu komunitas perdukunannya di daerahnya, ternyata dia bergabung dengan perkumpulan para dukun yang bisa dibilang oknum. Mereka hanya memanfaatkan label dukun hanya untuk memperoleh keuntungan sendiri. Dia pun mempelajari ilmu itu selama beberapa tahun. Ini mirip kayak kasusnya Dr. Richard sama Dr. Doktif gak sih? Hingga pada akhirnya pada tahun 2021, saat itu berusia 40 tahun, Supriyadi memberanikan diri untuk membuka praktiknya sendiri sebagai dukun. Dia buka praktiknya di kawasan Desa Pekuncen dan mengganti namanya menjadi Mbah Supri. Luar biasa memang. Dia mengklaim kalau dirinya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk keluhan seperti sesak nafas dan masalah paru-paru. Demi meyakinkan para pelanggan yang datang ke tempatnya, dia mendesain tempat kerjanya dengan menggunakan alat-alat yang memiliki nuansa mistis. Alat-alat itu seperti keris, pedang, dan kain kafan. Barang-barang itu dipajang langsung di tempat prakteknya. Sedihnya lagi ya lur, hal semacam ini masih ada yang percaya. Masyarakat di desa Pekuncen dan sekitarnya sangat percaya pada kemampuan sang dukun. Mereka datang dengan harapan mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang mereka derita. Mereka lebih percaya dukun daripada dokter. Karena itu, Mbah Supri memanfaatkan kepercayaan itu untuk membangun reputasinya sebagai penyembuh alternatif. Belum lama buka praktek, nama Mbah Supri mulai dikenal di desa Pekuncen dan sekitarnya. Warga sana tentu aja penasaran dengan sosok Mbah Supri. Hingga suatu ketika ada salah satu pasien yang datang ke rumah Mbah Supri. Pasien itu adalah seorang wanita muda berinisial Mawar. Saat itu Mawar berusia 28 tahun dan tinggal gak jauh dari desa Pekuncen. Mawar mengalami masalah kesehatan yang membuatnya merasa tertekan dan putus asa. Dia udah pernah datang ke dokter umum, akan tetapi karena biayanya cukup mahal, jadinya dia memilih jalan alternatif yang lain. Setelah mendengar tentang kemampuan Mbah Supri dari teman-temannya, kalau di desa Pekuncen itu ada dukun sakti yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Mawar pun tertarik dan memutuskan untuk mencoba pengobatan ala kesaktian Mbah Supri. Mawar langsung datang nih ke tempat praktik Mbah Supri dengan harapan mendapatkan kesembuhan. Ketika memasuki ke dalam ruangannya, memang suasananya tuh tampak rada mistis. Mawar melihat banyak barang-barang goib seperti keris dan bau kemenyan yang sangat menyengat. Dia disambut dengan ramah oleh Mbah Supri yang menjelaskan kalau dia memiliki cara yang khusus untuk menyembuhkan penyakit. Mawar merasa terkesan dengan penjelasan Mbah Supri dan percaya bahwa dia akan mendapatkan bantuan yang dia butuhkan. Namun di balik kedoknya sebagai dukun penyembuh alternatif, ternyata diam-diam dia memiliki maksud busuk, yaitu dia ingin sekali melakukan tindakan gak terpuji tanpa diketahui warga sekitar. Dia membuat modus dengan berbagai cara agar bisa memanipulasi para korban-korbannya. Korbannya pasti lebih banyak cewek.
karena cewek itu gampang banget ditipu. Apalagi kalau berbau mistis, para cewek gampang banget percaya dengan hal-hal berbau gaib. Jadi dalam kasus ini praktik Basupri, dia selalu meminta pasien para wanita untuk menginap di rumahnya dengan dalih bahwa itu adalah bagian dari ritual penyembuhan. Selama proses tersebut, Basupri udah mempersiapkan alat-alat mainannya seperti vibrator dan yang lain-lainnya. Dia meminta pasien wanitanya mengajak teman-teman wanitanya untuk bermain kuda-kudaan dengan menggunakan alat bantu fantasi liar yang udah disediakan. Nah, saat mereka bermain esek-esek, tugasnya Mbak Supri yaitu merekam momen itu dan menjadikan momen ini sebagai koleksi pribadinya. Kalau ada pasien yang keberatan atau menolak menjalankan ritualnya, Mbak Supri gak akan segan-segan mengancam dengan hal-hal yang gaib. Katanya sih, dia bisa membuat gila atau mengalami gangguan mental bagi pasien yang bandel. Ya kalau orang yang percaya begituan, ya pasti takut lah. Dan parahnya lagi ya lur, ini dilakukan gak hanya sekali. Mbah Supri membuat alibi kalau mau berobat alternatif harus datang beberapa kali supaya khasiat dari ritual itu bisa bekerja. Bisa dibilang para korbannya ini udah kena sugesti sama Mbah Supri. Ya ibarat kata kayak brainwash gitulah. Singkatnya Mawar nurut dan mengikuti perintah Mbah Supri. Setelah beberapa kali pertemuan dengan Mbah Supri, lama-lama Mawar curiga dengan aksinya karena dia mulai merasa terjebak dalam situasi yang gak nyaman. Pada awalnya dia menaruh harapan kepada Mbah Supri agar bisa cepat sembuh dari penyakitnya. Akan tetapi lama-kelamaan dia sadar kalau ritual-ritual yang dijalani selama ini gak ada kaitannya dengan kesembuhan penyakitnya. Mawar makin bingung mau udah atau enggak. Dia udah mulai tertekan ketika Mbah Supri mulai minta hal-hal yang lebih ekstrim lagi. Mawar diminta untuk nginap di rumahnya dan kembali menjalani ritual aneh dengan esek-esek sama Mbah Supri. Mawar merasa serba salah karena diancam terus nih sama Mbah Supri. Kalau menolak permintaannya, nantinya ritual ini dianggap gagal dan dampaknya bukannya sembuh, malah nambah penyakit, yaitu penyakit gila. Terpaksa nih Mawar tetap menjalankan ritual itu hingga beberapa kali. Dia udah merasa gak nyaman lagi nih berobat sama Mbak Supri. Dia merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinannya. Namun ancaman dari Mbak Supri membuatnya gak berdaya dan lesu tak berdaya. Pengalaman pahit ini gak hanya dirasakan sama Mawar aja, akan tetapi udah ada beberapa pasien wanita yang ngalamin aksi gelo sang dukun palsu itu. Kasus ini mulai terungkap setelah salah satu korban berani melapor ke pihak kepolisian tentang perlakuan gak terpuji yang dialaminya saat berobat. Dari laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan memeriksa beberapa saksi. Selama penyelidikan berlangsung, beberapa perempuan lain juga melaporkan kejadian serupa yang dialami mereka di tangan Mbah Supri. Karena situasi sedang ramai soal dukun seperti itu, Mawar akhirnya memilih bergabung dengan para korban untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Dia mulai berani untuk melapor setelah mendengar berita tentang penangkapan dukun itu di daerah lainnya. Ia merasa bahwa apa yang dialaminya bukan hal yang seharusnya diterima oleh siapapun. Dengan dukungan teman-temannya, Mawar pergi ke kantor polisi untuk menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Pada tanggal 6 November 2023, pihak kepolisian Polres Cilacap menangkap Mbah Supri di rumahnya di Desa Pakuncen. Penangkapan ini dilakukan setelah pihak kepolisian mendapatkan cukup bukti dari laporan para korban termasuk laporan Mawar. Polisi mengkonfirmasi bahwa tempat praktik Mbah Supri juga merupakan lokasi di mana hal gak terpuji itu terjadi. Dari hasil penyelidikan polisi, diketahui bahwa total terdapat 10 perempuan yang menjadi korban tindakan ehem-ehem dari Mbah Supri. Dia udah melakukan tindakan itu terhadap 10 wanita, dengan beberapa diantaranya mengalami perlakuan yang sama berulang kali. Misalnya ada korban yang dilaporkan di ehem-ehem sebanyak 23 kali, sementara yang lainnya memiliki jumlah kejadian yang macam-macam. Para korban Mbah Supri memiliki rentang usia dari antara 25 hingga 50 tahun dan berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap serta sekitarannya. Mereka datang kepada Mbah Supri dengan harapan mendapatkan pengobatan atas berbagai keluhan kesehatan, namun malah menjadi sasaran kejahatan. Setelah penangkapannya, Mbah Supri dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Dia hanya bisa berpasrah dan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Jika dia terbukti bersalah, Mbah Supri terancam dengan pasal tindak pidana yang mengakibatkan penjara selama 12 tahun dan denda maksimal 300 juta rupiah. Selain itu, dia juga dikenakan pasal tentang penipuan. Proses hukum dimulai dengan sidang pidana di Pengadilan Negeri Cilacap pada bulan Desember 2023.
Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan jumlah saksi termasuk beberapa korban lainnya, serta bukti-bukti berupa rekaman video dan barang bukti lainnya seperti alat bantu ehem-ehem yang digunakan oleh pelaku selama aksinya. Salah satu korban lainnya memberikan kesaksian mengenai apa yang dialaminya saat berobat ke Mbak Supri. Dia menceritakan bagaimana dirinya dipaksa melakukan main kuda-kudaan dengan sesama kaum lagi. Dan pada akhirnya diehem-ehem sama pelaku si Mbak Supri sendiri. Pengacara pelaku berusaha membela kliennya dengan menyatakan bahwa semua tindakan tersebut adalah bagian dari praktik pengobatan alternatif dan bukan pemaksaan. Namun argumen ini ditolak oleh majelis hakim setelah mendengar kesaksian para korban serta melihat bukti-bukti yang ada. Kasus Mbak Supri tentu aja membuat masyarakat desa Pekuncen dan sekitarnya mulai sadar tentang praktik dukun palsu. Banyak orang mulai mempertanyakan kredibilitas para dukun dan praktik pengobatan alternatif lainnya. Kejadian ini juga membuka mata masyarakat tentang pentingnya berhati-hati dalam memilih tempat pengobatan. Masyarakat kini telah sadar akan potensi bahaya dari praktik perdukunan yang nggak terawasi. Mereka berharap kejadian serupa nggak terulang kembali dan berharap Mbak Supri dapat dihukum seberat-beratnya agar nggak ada Mbak Supri-Supri lainnya di Indonesia. Setelah melalui serangkaian persidangan selama hampir 2 bulan, pada awal Januari 2024, Majelis Hakim akhirnya memutuskan hukuman bagi Mbak Supri. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa tindakan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta penipuan terhadap para korbannya. Atas perbuatannya, Mbak Supri dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun serta denda sebesar 300 juta rupiah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya kepada para korban. Hakim juga memerintahkan agar pelaku menjalani rehabilitasi psikologi selama masa hukuman sebagai upaya pemulihan mental bagi dirinya sendiri serta memberikan efek jera bagi pelaku lain di luaran sana.